Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam sesi yang kelima ini kelas tutorial online mata kuliah kewirausahaan di era digital dengan kode MKDI 4203. Pada sesi kali ini kita akan mengkaji atau membahas mengenai aspek mendasar memahami konsumen di era digital. Seperti yang sering kita dengar, konsumen berubah jauh lebih cepat daripada kita sebagai pelaku bisnis. Jika kita tidak mampu mengejar ketertinggalan tersebut, maka kita akan tertinggal jauh di belakang. Karena saat ini para konsumen telah memanfaatkan teknologi dan mereka tentunya sudah mahir dalam menjalankan teknologi tersebut untuk mencari barang-barang yang mereka inginkan. Dalam konsep konsumen di era digital saat ini, teknologi berkembang begitu pesat di era digital. Fenomena ini mengubah perilaku konsumen secara signifikan, seperti yang kita bisa lihat saat ini, kebiasaan membeli, mengakses informasi, berinteraksi, semuanya berubah. Saat ini semuanya menggunakan atau memanfaatkan teknologi, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk membeli barang, mereka memanfaatkan teknologi. Konsumen di era digital saat ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Di antaranya, yang pertama, sombong. Maksudnya, konsumen di era digital saat ini memiliki posisi yang sangat kuat karena mereka memiliki banyak akses pilihan. Konsumen tidak lagi menerima apa saja yang ditawarkan, melainkan saat ini mereka bisa mengakses atau memilah-milah barang sesuai dengan keinginan mereka. Jika dicontohkan, seorang pelanggan tidak akan langsung membeli produk di toko, melainkan mereka akan mencari-cari terlebih dahulu ke toko-toko online yang lainnya. Mereka akan membandingkan dari toko A ke toko B ke toko C seperti itu. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu konsumen memiliki keunikan saat ini yaitu kecerdasan atau cerdas. Nah, konsumen saat ini sangat penuh dengan perhitungan. Konsumen tidak hanya melihat dari harga, tetapi sangat fokus pada nilai atau value dan manfaat yang dapat dirasakan pada saat membeli barang tersebut. Contohnya sebelum membeli ponsel misalnya, konsumen akan membandingkan spesifikasi antara merek A dan merek B, melihat efisiensi fiturnya, serta mempertimbangkan produk tersebut dan juga harganya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu bebal atau berprinsip. Bebal di sini dimaksudkan sebagai konsumen memiliki prinsip atau pendirian yang kuat saat membeli barang. Jadi mereka tidak asal membeli barang, melainkan mereka memiliki prinsip khusus untuk menentukan target yang ia akan beli. Misalnya sangat mengutamakan kualitas, kuantitas, atau berdasarkan pengalaman pribadi sebelumnya. Karakteristik unik yang keempat yaitu sebagai wirausaha, konsumen di era digital ini tidak hanya berperan sebagai pembeli, tapi juga mereka bisa memasarkan barang-barang yang mereka beli. Mereka memiliki jiwa wirausaha di mana mereka senang berbagi pengalaman atau menawarkan produk kepada orang lain. Karena sebagai konsumen juga, dia akan memberikan pengalamannya terhadap atau kepada orang lain. Contohnya ketika seseorang membeli barang dan mendapatkan kemudahan maupun manfaat yang begitu besar dan mendapatkan kualitas bagus dengan harga yang murah, tentunya mereka akan memberikan informasi tersebut kepada orang lain agar orang lain itu merasakan hal yang sama. Kemudian terdapat perilaku konsumen di era digital yang perlu kita pahami berkaitan dengan akses informasi yang luas. Konsumen sekarang punya tolak ukur sendiri dalam memilih produk. Ada beberapa dinamika yang perlu kita pahami. Terdapat 5 perilaku konsumen di era digital, yaitu yang pertama, konsumen memiliki tolak ukur sendiri. Konsumen memilah produk mana yang sesuai dengan barang yang ia cari. Nah, hal ini konsumen di era digital saat ini memiliki standar pribadi dalam memilah produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan atau barang yang sedang mereka cari tentunya. Contohnya, seseorang yang sedang mencari sepatu akan memilah produk berdasarkan fitur kenyamanan, berat sepatu, atau desain sepatu, dan konsumen tersebut akan menggunakan filter agar sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, berkaitan dengan pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Biasanya konsumen akan menyarankan orang lain untuk membeli barang yang sudah pernah dibeli karena harga yang murah, kualitas, dan kuantitas produk yang baik. Dengan pengalaman tersebut, maka orang lain
akan cenderung untuk mencari barang yang pernah dibeli oleh temannya sendiri. Karena berdasarkan pengalaman dari teman tersebut, maka akan ada ketertarikan dengan produk barang tersebut. Kemudian, toleransi konsumen berkurang. Nah, dari hal ini, di era digital, konsumen memiliki kesabaran yang lebih tipis. Apalagi pada saat di era digital saat ini, ketika seseorang atau konsumen membeli barang dan konsumen tersebut merasa tidak puas akan adanya barang tersebut, maka konsumen tersebut akan membagikan atau memberikan feedback kepada wirausaha atau kepada pelaku usaha dengan feedback yang kurang pantas bahkan yang negatif. Kemudian karakteristik atau perilaku konsumen yang selanjutnya selalu bereksperimen. Jadi konsumen terus mencoba hal-hal yang baru untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam memilih produk yang tepat. Contohnya, seorang konsumen sering mencoba berbagai merek skincare untuk mencari tahu mana yang paling cocok dan sehingga ia bisa merasa lebih yakin saat melakukan pembelian di masa depan. Kemudian yang kelima, mudah berpindah. Hal ini sangat mudah berpindah ke merek yang lain karena banyaknya penawaran produk yang serupa di pasaran. Biasanya yang menjadi pembeda utamanya adalah harga, kualitas, dan kuantitasnya. Itulah dalam hal memahami perilaku konsumen di era digital. Setelah memahami siapa konsumen kita, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar yang efektif agar tidak membuang sumber daya secara sia-sia. Nah, dalam hal ini menentukan target pasar yang efektif itu diantaranya yang pertama, tentukan siapa konsumen Anda. Langkah awal adalah mendefinisikan secara spesifik siapa orang yang akan membeli produk. Contohnya jika menjual perlengkapan olahraga lari, target konsumennya bukanlah semua orang, melainkan orang-orang yang memiliki hobi lari. Mengetahui kebutuhan target pasar. Setelah kita tahu siapa mereka, penting kita tahu juga bahwasanya apa kebutuhan maupun keinginan yang konsumen ini ingin beli. Kemudian evaluasi target pasar. Nah, hal ini berkaitan dengan penilaian apakah kelompok konsumen tersebut cukup besar sehingga kita sebagai penjual memenuhi kebutuhan mereka. Dan kita perlu adanya tuntutan strategi pasar. Nah, hal ini berkaitan dengan merancang cara terbaik untuk menjangkau target tersebut, baik melalui harga, promosi, atau tempat penjualan. Dan yang terakhir, evaluasi respon pasar. Nah, hal ini juga sangat penting karena kita harus mengetahui bagaimana respon pasar terhadap barang yang kita jual. Apakah mereka dengan mudah dapat membelinya? Apakah barang yang kita jual dapat diterima oleh konsumen dengan baik? Kemudian berkaitan dengan value proposition canvas adalah sebuah alat bantu untuk memastikan produk atau jasa yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh target konsumen. Nah, alat ini membagi fokus menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada customer profile yang berkaitan dengan lingkaran merah dan value proposition yaitu berkaitan dengan kotak yang berwarna biru. Nah, yang berkaitan dengan customer profile tersebut seperti customer job ini pekerjaan atau tugas yang ingin diselesaikan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terdapat keuntungan atau gains, hal-hal yang diharapkan atau diinginkan oleh konsumen untuk merasa puas dan terdapat pain atau kesulitan, bahwasanya terdapat masalah atau hambatan atau resiko yang dihadapi konsumen saat mencoba menyelesaikan tugas mereka. Nah, hal ini juga menjadi penting karena kita harus mencari informasi bahwasanya masalah-masalah apa yang terkendala biasanya dan kemudian konsumen mencari produk barang yang ia inginkan itu seperti apa. Sehingga kita harus memetakan baik itu customer job, keuntungan, ataupun kesulitan dari masalah-masalah konsumen tersebut. Yang nantinya kita dapat mengambil kesimpulan dan mengambil alih sehingga kita dapat memberikan pengalaman yang berharga maupun memberikan barang-barang tersebut agar sesuai dengan konsumen. Kemudian value proposition atau proporsi nilai. Hal ini berkaitan dengan produk, kemudian bagaimana produk atau jasa tersebut meringankan atau menghilangkan beban ataupun kesulitan dari konsumen, dan kemudian bagaimana produk atau jasa tersebut menciptakan keuntungan atau nilai tambah yang diinginkan konsumen. Yang nantinya ketika kita menggunakan model ini, kita dapat dengan mudah memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Baik, terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan diskusi dan semoga kita dimudahkan dalam menjalankan tugas-tugas kita dan dilancarkan. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.